Siapa sangka, cuman pakai moving average, hasilnya bisa kayak gini. Akun ini bisa tumbuh sampai 2000% dengan drawdown hanya 30%. Apakah ini saatnya saya jadi sultan? Ya tapi biasanya ya, kalau hasil backtest sudah terlalu indah gini, ujung-ujungnya pasti ada aja masalah. Nah, jadi di video kali ini kita bakal coba uji, apa benar cuman pakai moving average bisa profit kayak gini? Atau ini cuma backtest yang kelihatan bagus doang? Siapa sih yang nggak tahu moving average? Indikator sejuta umat yang hampir selalu ada di chart para trader. Cuma dengan satu garis doang, indikator ini bisa bantu kita lihat arah trend market. Kalau harga ada di atas MA, biasanya dianggap uptrend. Kalau di bawah, berarti downtrend. Simple, tapi sampai sekarang masih banyak yang pakai. Dari sekian banyak strategi MA yang pernah aku lihat, ada satu nih yang bikin aku lumayan penasaran. Namanya strategi MA selendang atau yang lebih dikenal sebagai MA ribbon. Bahkan mungkin beberapa orang bilangnya MA pita gitu ya. Dari namanya sih terdengar lucu ya. Tapi kalau dicek sebenarnya strategi ini lumayan populer loh di kalangan trader. Jadi beda dengan MA biasa yang cuma pakai satu atau dua garis. Di strategi MA ribbon ini dia menggunakan bahkan bisa sampai 20 garis sekaligus dengan period yang berbeda-beda. Nah, ketika semua MA itu diplot barengan di chart, jadi nanti hasilnya tuh kayak pita atau selendang gitu ya. Makanya mungkin ini disebut MA selendang atau MA ribbon gitu. Dan secara visual, strategi ini emang kelihatan keren ya. Ya, tapi kan pertanyaannya sekarang gini, apakah strategi ini benar-benar bagus sesuai dengan tampilannya? Atau cuman biar enak dilihat di chart doang gitu ya? Oke, jadi di sini aku sudah buat indikator bernama MA ribbon. Di sini aku menggunakan 20 garis MA ditambah dengan dua panah indikasi uptrend dan downtrendnya. Oke, lalu ini adalah tampilan properties dari indikator MA ribbonnya. Yang pertama ada start period, itu penentuan period MA pertama. Lalu ada increment period untuk menentukan berapa kenaikan setiap garis MA-nya. Jika start period 25, maka kenaikannya 25, 30, 35, dan seterusnya. Lalu ada ribbon expansion ratio, di mana digunakan sebagai indikasi panah uptrend dan downtrendnya untuk mengetahui apakah MA-nya sudah melebar atau tidak. Indikator ini juga udah aku lengkapin dengan buffer, jadi buat kalian yang ingin melakukan strategi testing secara mandiri, silahkan menggunakan buffer ini. Oke, lanjut pada strategi tester. Di sini aku udah buat MEA dengan nama MA ribbon 01. Kita akan lakukan sedikit pengujian dulu untuk menjelaskan bagaimana strategi ini bekerja. Aku jelasin singkat aja di bagian propertiesnya. Jadi di sini menggunakan risk ratio, artinya setiap trade risikonya adalah 2,5%. Lalu untuk stop lossnya menggunakan indikator ATR atau average true range, di mana periodnya 14, ATR multipliernya itu di set 5. Lalu TP rasio itu 1, artinya 1:1 ya, SLTP 1:1. Untuk max profit persen dan min profit persen kita set 0 aja. Dan untuk trailing stop kita jangan gunakan dulu. Lalu untuk indikator kita set 25, 7 incrementnya, MA method biarkan eksponensial, dan ribbon expansion kita set 0 saja. Lanjut kita start strategi testernya. Oke, di sini kelihatan bahwa indikator muncul indikasi panah biru, artinya uptrend telah muncul. Lalu EA melakukan entry buy dengan SLTP rasio 1:1. Oke, lalu muncul panah merah, artinya indikasi downtrend. Maka EA melakukan entry sell dengan TP rasio 1:1. Lalu EA kembali melakukan entry buy karena terdapat indikasi panah biru atau trend buy atau bullish. Oke, kira-kira seperti itu aja untuk strateginya. Jadi kita buat simple saja terlebih dahulu. Next, kita akan lakukan pengujian cepat backtest dari tahun 2020 sampai 2026 bulan Mei. Di sini juga aku menggunakan mode forward dari tahun 2025 sampai 2026 untuk mendeteksi apakah overfit atau tidak. Oke, ini adalah hasil in sample atau pengujian 2020 sampai 2024. Terlihat hasilnya kurang bagus ya, dimana profit faktor di bawah 1 artinya udah pasti minus ya. Total net profit itu minus 40%, recovery faktor minus 0,5, dan drawdown mencapai 62%.
Tidak menarik ya. Berbeda dengan in sample, out sample pengujian dari 2025 sampai 2026 menyatakan profit, di mana kita lihat graf itu menaik dengan total net profit 34%, profit faktor 1,26, recovery factor 1,84, dan drawdown hanya 13%. Jadi ada perbedaan antara in sample dengan out sample, itu artinya overfit. Karena hasilnya nggak bagus, jadi aku memutuskan untuk melakukan optimasi pada strategi ini. Dan di sini aku menggunakan tools buatan sendiri yang dirancang untuk membantu proses optimasi, backtest, filtering data, analisa, rekap hasil, hingga mendapatkan performa terbaik dari strategi ini. Oke, langsung saja aku akan memberikan instruksi prompt kepada agent untuk melakukan optimasi sesuai dengan data berikut. Hasil optimasi telah selesai dan selanjutnya kita akan melakukan analisa dari hasil optimasi tadi. Dari hasil analisa menunjukkan 3 pas terbaik. Di sini aku mengambil pas 3359 dengan skor in sample-nya 70 dan out sample-nya 85. Tidak terlalu joplang ya, jadi untuk menghindari status overfit. Maka dari itu kita akan lanjutkan backtest per tahun pada pas 3359 tadi. Sama menggunakan settingan sebelumnya di pair gold, time frame M15, deposit 10.000, dan modelnya di set every tick. Ketika backtest selesai, aku akan meminta agent untuk melakukan rekap hasil Excel. Ini adalah tampilan Excel dari hasil backtest tadi. Jadi terlihat di sini rata-rata per tahun di atas 50%, which is good. Tapi di 2021 terlihat ada yang paling kecil. Nah, di sini dari grafik kelihatan ya. Jadi dia setway atau jalan di tempat. Pada drawdown di sini terlihat range-nya adalah 19 sampai 35%. Dengan rata-rata sekitar 23% dan nilai tertinggi itu mencapai 34,80% di tahun 2021. Lalu pada data profit factor terlihat di sini rata-rata mayoritas di atas 1,3. Sayangnya mayoritas data memiliki recovery factor di bawah 2 yang menandakan bahwa strategi memerlukan usaha yang cukup besar untuk pulih dari floating atau drawdown yang terjadi, sehingga pertumbuhan equity cenderung lambat dan sering bergerak sideways. Data total trades menunjukkan mayoritas entry di atas 100 dengan rata-rata 137 entry per tahun. Untuk profit rates, rata-rata win rates itu hanya sekitar 40%, bahkan kurang dari 40% ya. Oke, di sini terlihat bahwa consecutive loss tertinggi mencapai 13 kali. Artinya, jika kamu menggunakan strategi dengan settingan ini, ada kemungkinan kamu bakal mengalami loss beruntun hingga 13 kali. Lalu ini adalah preset dari EA. Terlihat ATR multiplier itu 6,8, artinya jarak SL-nya lumayan lebar ya. Apalagi dengan TP ratio yang di set 2, bahkan jarak TP-nya jauh lebih lebar lagi. Max profit di sini di set 5%, artinya target maksimal profit yang kamu bisa dapatkan per minggu itu hanya 5%. Dan kemudian untuk indikator MA-nya di sini menggunakan start period 50 dengan increment period 3. Oke, untuk kesimpulannya, dari hasil testing yang telah dilakukan, strategi menggunakan MA Ribbon ini sebenarnya cukup menjanjikan ya. Dengan entry saat terjadi pergantian market trend dan eksekusi yang konsisten selama kurang lebih 6 tahun, strategi ini mampu menghasilkan rata-rata profit di atas 50%, dengan drawdown rata-rata sekitar 23%. Tapi strategi ini juga memiliki kekurangan yang cukup penting untuk diperhatikan. Dari data tabel sebelumnya kita lihat ya bahwa mayoritas recovery factor berada di bawah 2, yang menandakan bahwa strategi cenderung membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih dari floating atau drawdown. Akibatnya pertumbuhan equity sering kali bergerak lambat atau sideways. Selain itu, strategi ini juga pernah mengalami maksimum consecutive loss hingga 13 kali berturut-turut. Artinya dibutuhkan mental dan psikologis yang cukup kuat untuk tetap menjalankan strategi ini secara konsisten. Jadi buat kalian-kalian yang nggak sabaran, sepertinya kurang cocok menggunakan strategi ini.
Kalau kamu punya ide strategi unik lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Siapa tahu strategi kamu yang bakal kita uji dan bahas di video selanjutnya. Saya Komang dari Strategi Tester Indonesia, sekian dan terima kasih.